itu. Oke, Bu Putri, kayaknya sudah bisa kita mulai. Baik, Pak. Selamat pagi, Bu Putri. Selamat pagi, Pak. Sepertinya Bu Putri ada sesuatu nih yang perlu diobrolkan sama Bapak. Apakah benar? Ya, benar sekali, Pak. Hari ini saya menemui Bapak karena ada permasalahan yang mengganggu pikiran saya, Pak. Oke, kalau begitu, untuk lebih asik kita ngobrol ya Bu Putri, kita ngobrolnya di ruangan saya saja. Mari Bu Putri, kita ke ruangan saya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke Bu Putri, silakan duduk dulu. Duduk dengan santai, rileks. Kita ngobrolnya enak aja ya. Kita ngobrol ringan-ringan aja. Bagaimana kondisi Bu Putri saat ini? Apakah segar, sehat? Alhamdulillah, Pak, saya sehat. Alhamdulillah juga kondisi saya saat ini sangat fit gitu, Pak. Alhamdulillah. Saya melihat dari penampilan Bu Putri, memang Bu Putri lagi fit sekarang ini. Kira-kira apa nih yang mau kita obrolkan hari ini, Bu Putri? Ya, begini, Pak. Saya sebenarnya atau close dulu, Pak, aku, Pak. Ayo, kita ulang lagi ya. Wak close yang utama dulu, Mbaknya, Pak. Deh. Udah aman untuk itu, Pak. Ulang sebalik, Pak. Pak tadi lupa menanya apa, Pak. Bagaimana kabar? Pak. Oh iya, lain tadi ya, Pak. Sebelum mau tanya saya. Iya, iya. Awal akan keluar dari ruang pertama. Alah, Pak. Nah, oke. Kita ulang, Bu Putri. Jadi Pak ulang sebalik, Pak. Oke, baik. Baik. Halo. Ya, halo Pak. Baik Bu Putri, selamat siang Bu Putri. Selamat siang Pak. Sepertinya siang ini Bu Putri ada sesuatu nih yang mau diobrolkan sama Bapak, benar ya? Iya benar. Iya benar sekali Pak. Ada hal yang ingin saya ceritakan kepada Bapak Pak. Oke, kalau begitu supaya lebih enak kita ngobrolnya, kita ke ruangan saya aja ya, supaya kita bisa tenang, kita ngobrol dengan asik. Baik, silakan Bu Putri. Baik Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya kepada saya. Silakan Bu Putri duduk dan bagaimana kabar Bu Putri hari ini? Sepertinya Bu Putri hari ini cukup fresh menurut penglihatan Bapak. Bu Putri hari ini cukup fresh. Iya Pak, alhamdulillah keadaan saya hari ini sehat Bapak. Namun ada hal yang sedikit mengganggu di pikiran saya, makanya saya perlu sekali rasanya untuk bercerita dengan Bapak. Oke, nggak apa-apa. Kira-kira apa nih yang mau kita obrolkan hari ini, yang mau Bu Putri obrolkan dengan saya hari ini, kira-kira apa ya? Begini Pak, saya ada masalah di kelas yang saya hadapi saat ini Pak, dan saya rasa saya perlu mencarikan solusinya. Saya butuh berkonsultasi dengan Bapak bagaimana saya bisa menyelesaikan permasalahan saya tersebut Pak. Ya. Oke, baik. Berarti Bu Putri saat ini sedang merasa ada sesuatu yang perlu dicari solusinya ya? Iya benar Pak. Oh ya Bu Putri, kira-kira permasalahan apa ya Bu Putri? Ya, kalau boleh kita
tahu apa permasalahan yang mengganggu pikiran Bu Putri saat ini. Begini Pak, seperti yang kita tahu bahwa minggu depan kan siswa kita akan mengikuti ujian penilaian akhir semester Pak. Namun yang menjadi pemikiran buat saya dan itu sangat mengganggu sekali karena kesibukan yang saya lakukan, siswa saya ternyata tidak mencapai ketuntasan, tidak mencapai pembelajarannya sesuai dengan apa yang saya programkan di awal semester Pak. Iya. Berarti permasalahan sekarang adalah Bu Putri belum menyelesaikan semua materi yang ada pada tuntutan. Begitu ya Bu Putri ya? Iya benar sekali Pak. Kemudian Bu Putri, kira-kira nih ya, menurut Bu Putri, apakah permasalahan ini bisa diselesaikan atau tidak ya? Ya begini Pak, pertama saya permasalahan ini penyebabnya karena saya sering tidak masuk Pak, karena saya sering mengikuti kegiatan di luar sekolah. Kemudian di semester ini juga siswa kita seperti yang kita tahu banyak mengikuti kegiatan-kegiatan seperti perlombaan, kegiatan pramuka, kegiatan-kegiatan upacara bendera, dan yang terakhir kemarin kegiatan hari perayaan HUT PGRI, Pak, sehingga materi pembelajaran yang saya berikan kepada siswa tidak terselesaikan sebagaimana pembelajaran itu seharusnya 5 tema, tapi yang tersampaikan kepada siswa saya hanya 4 tema, Pak. Jadi menurut saya perlu mencarikan solusinya bagaimana agar siswa saya siap menghadapi ujian pada minggu besok, meskipun minggu ini saya belum menyelesaikan materi dan saya perlu mencari solusi bagaimana agar materi itu tetap tersampaikan kepada siswa saya, begitu Pak. Oke Bu Putri, berarti Bu Putri punya agenda lain yang menyebabkan terganggunya program Bu Putri dalam mengajarnya. Kalau boleh Bapak tahu apa kira-kira kegiatan yang mengganggu kemarin itu Bu Putri? Ya, jadi kemarin itu jumlah jam efektif yang seharusnya ada sekitar beberapa minggu, sekian minggu untuk semester 1 ini berkurang karena banyak kegiatan-kegiatan saya mengikuti pelatihan-pelatihan, mengikuti kegiatan lain, begitu Pak. Luar biasa berarti Bu Putri ya, bisa menjalani profesi sebagai guru sekaligus Bu Putri ini saya apresiasi bisa tetap menyelesaikan pembelajaran walaupun tidak maksimal dengan tugas-tugas lain yang begitu banyak. Wah, Bu Putri memang luar biasa kalau menurut saya. Terus Bu Putri kalau begitu rencana ke depan Bu Putri yang ingin terapkan ini seperti apa kalau boleh Pak tahu? Ya begini Pak, karena waktu yang sangat sempit sekali, waktu seminggu yang akan dihadapi oleh siswa untuk memasuki waktu ujian, saya rasa saya tidak akan bisa menyelesaikannya jika saya hanya terfokus pada jam pembelajaran, Pak. Maksudnya, jika saya tidak mengambil jam tambahan atau mencari solusi lain, maka pembelajaran kepada siswa saya tentu tidak akan tuntas, dan kemudian tentu siswa saya akan sangat dirugikan sekali, Pak. Benar. Kalau begitu, Bu Putri, sekarang mari kita sama-sama bagaimana kira-kira bagusnya yang bisa kita lakukan supaya hal ini teratasi. Nah, itulah Bu Putri. Kira-kira menurut Bu Putri bagusnya seperti apa sekarang ini? Ya, begini Pak, saya sudah terfikirkan karena pada awal tahun pembelajaran ini, saya pernah membuat grup WhatsApp dengan siswa saya, yang mana tujuan utama dari grup WhatsApp itu tentu saja saya dapat berbagi segala informasi kepada siswa saya, Pak. Setelah adanya permasalahan yang saya hadapi ini, saya terfikirkan menggunakan grup WhatsApp itu untuk menyelesaikan permasalahan saya terkait pembelajaran yang belum saya selesaikan kepada siswa. Tentu saja dengan
melalui pembelajaran secara daring begitu, Pak. Menurut saya itu mungkin solusi yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Pak. Baik Bu Putri, kalau begitu, kalau boleh saya tahu nih, kalau Bapak tahu nih, kira-kira, solusi yang Bu Putri tawarkan tadi itu, sudah ada nampak, berpeluang berhasil atau bukan ya? Atau tidak? Ya, begini Pak, namun saya memiliki hambatan setelah saya tanyakan kepada siswa, ada 2 orang siswa saya yang tidak memiliki HP di rumahnya, Pak. Kemudian saya bertanya apakah ada kemungkinan siswa tersebut bisa bergabung dengan siswa yang lainnya. Mhm. Gitu. Oh, siswa itu kemudian bersedia, Pak, tapi saya terfikirkan bisa saja saya melakukan pembelajaran daring, tentu saya tidak bisa mengambil waktu selain sore atau siang hari, Pak. Karena kalau misalnya kegiatan ini, pembelajaran daring ini saya lakukan pada malam hari, tentu siswa saya yang tidak memiliki HP akan sangat kesulitan dan tentu saja dia tidak akan mendapatkan izin dari orang tuanya untuk keluar rumah pada malam hari, Pak. Baik baik kalau begitu Bu Putri. Saya mau tanya satu nih Bu Putri, kira-kira kalau ini kita terapkan dan anak itu bisa, di sore hari dan bisa menumpang di HP temannya, kira-kira Bu Putri membutuhkan apa nih dukungan untuk melaksanakan ini? Kira-kira dukungan seperti apa yang Bu Putri, inginkan kira-kira? Oh, baik Pak. Tentu saja saya membutuhkan dukungan dari Bapak karena hal ini terkait pembelajaran di luar jam sekolah. Saya membutuhkan dukungan bagaimana saya menginformasikan kepada wali murid agar wali murid ini paham bahwa pembelajaran yang saya lakukan perlu adanya eh, pantauan dari orang tua agar pembelajaran yang saya berikan melalui daring ini dapat terfokus mencapai tujuan pembelajaran sebelum ujian semester ini datang begitu Pak. Baik Bu Putri, mudah-mudahan ya solusi yang Bu Putri tawarkan ini kita coba dulu, dan saya yakin Bu Putri bisa, menyelesaikan materi ini melalui cara yang Bu Putri sampaikan tadi. Nah Bu Putri, terakhir nih Bapak mau tanya nih, kira-kira, setelah cara ini berhasil, Bu Putri sudah berhasil menyelesaikannya, kira-kira ke depannya Bu Putri, berpikiran seperti apa? Atau apa komitmen yang ingin Bu Putri, tanamkan dalam diri kita sendiri? Ya, baik Pak. Tentu saja hal ini tidak hal yang tidak saya harapkan sama sekali, Pak. Saya tidak berharap bahwa siswa saya tertinggal dalam hal pembelajaran meskipun saya eh, mengikuti kegiatan di luar sekolah begitu Pak, misalnya seperti BIMTEK, seminar atau hal lainnya. Jadi saya berkomitmen bahwa saya perlu mencari alternatif jika saya tidak hadir ke sekolah atau saya jika berhalangan hadir, saya tetap memiliki alternatif bagaimana pembelajaran siswa saya itu tepat tercapai dan tidak terulang lagi permasalahan yang saya hadapi hari ini. Karena bagaimanapun apa yang saya lakukan itu akan berdampak sekali kepada siswa saya, Bapak. Eh, saya berharap pada diri saya bertanggung jawab terhadap tugas yang saya lakukan, kemudian saya disiplin dan juga eh, yang paling penting saya perlu eh, membuat jadwal-jadwal atau alternatif-alternatif ketika saya tidak bisa hadir pada saat itu apa alternatifnya begitu Pak. Jadi saya di akhir semester seperti ini tidak keteteran lagi seperti yang saya rasakan saat ini Pak. Ya, banyak. Halo Pak Ardi. Halo Pak Ardi. Ini yang sinyal atau Abi?
Hidang sinyalnya. Assalamualaikum Bu Fitri. Hmm? Hilang sinyal Pak Mai? Yo, yo. Udah. Pak Mai, wak lanjutnya saya penutupnya Pak Mai Beko bisa wak. Baik, Bu Putri, mudah-mudahan cara yang Bu Putri tawarkan itu adalah solusi untuk Bu Putri ke depannya, dan Bu Putri bisa melaksanakan tugas dengan baik ke depannya, dan Bapak yakin Bu Putri adalah orang yang bisa menyelesaikan solusi yang permasalahan yang ditemui dengan solusi-solusi yang sudah dikeluarkan tadi. Baik Bu Putri, terima kasih atas obrolan ini. Bapak senang sekali kita ngobrol hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengobrol lagi dengan banyak permasalahan-permasalahan mungkin yang bisa kita bahas ya Bu Putri. Terima kasih atas atas obrolan yang menyenangkan ini menurut Bapak. Terima kasih Bu Putri. Ya baik Pak, saya juga terima kasih sekali Pak karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk bercerita dengan saya, dan saya sangat senang sekali karena saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bapak. Saya harap Bapak tidak bosan-bosan jika saya ingin bercerita dengan Bapak. Iya, sama-sama Bu Putri. Kita akan ngobrol lagi lain waktu ya. Sekarang kita kembali ke aktivitas kita masing-masing, dan Bapak harus menyelesaikan tugas kinerja yang sudah menumpuk ini. Ya Bu Putri. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya akan kembali ke ruangan saya Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke. Lanjut di apa lah Pak? Ganti peran. Ya, baik Bu Putri. Kita ganti peran. Lah stabil jaringan sampai apa Pak? Insya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan ya Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Ardi. Waalaikumsalam Bu Putri. Bagaimana kabarnya Pak Ardi? Alhamdulillah, hari ini kabar lumayan bagus, walaupun ada beberapa hal yang mungkin agak mengganggu, tapi alhamdulillah kita fit. Alhamdulillah. Keluarga bagaimana Pak Ardi, sehat? Alhamdulillah, istri, anak-anak sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pekerjaan bagaimana Pak Ardi? Apakah pekerjaannya lancar? Pekerjaan pada umumnya lancar, walaupun ada sesuatu mungkin yang agak membingungkan, tapi alhamdulillah di luar pada itu semuanya lancar, Bu Putri. Jadi saya menyangka bahwa Pak Ardi sedang dengan ada permasalahan yang sedang dihadapi. Benar begitu Pak Ardi? Sebenarnya iya Bu Putri, sebenarnya saya segan untuk mengobrol dengan Bu Putri, tapi saya selama ini saya bingung, dan hari ini rencana saya memang ingin meminta waktu Bu Putri untuk mengobrol sebentar. Nah, tidak perlu segan Pak Ardi. Mudah-mudahan dengan bercerita kepada saya, nanti kita dapat sama-sama mencarikan solusi dari apa yang Bapak Hardi hadapi hari ini. Kalau boleh tahu, kira-kira apa ya yang ingin Bapak Ardi dapatkan dari percakapan kita hari ini? Begini Bu Putri, saya sebenarnya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang selama ini masih saya bingungkan.
Ya, Saya belum bisa menyelesaikan dengan segera tugas saya ini dalam menyelesaikan kinerja ini. oh Kira-kira iya. kalau boleh nanti kita ngobrol-ngobrol, saya mau nanti ada solusi, saya bisa menyelesaikannya dengan cepat gitu lah. Oh begitu ya Pak. Jadi memang ya Pak di akhir tahun kita memang banyak pekerjaan. Oh jadi Ya. kalau boleh saya menangkap ternyata Pak Ardi memiliki permasalahan pekerjaan terkait dengan e-kinerja. Kira-kira permasalahannya apa ya Pak Ardi? Begini Bu Putri, kalau tahun kemarin kan ini kinerjanya kan kita belum belum dituntut bukti pendukung ini, bukti pendukung itu. Tapi rupanya tahun ini kita sudah dituntut untuk memasukkan bukti ini. Dan kita kadang-kadang waktu kita melaksanakan tidak semuanya kita bisa buktikan. Maka sekarang kita rasanya agak keteteran gitu loh. Jadi saya bingung apakah selesai-selesai nanti atau enggak. Gitu loh, Oh Bu. iya benar sekali. Ya benar saya juga merasakannya Pak. Memang di tahun sekarang itu memang menjadi kewajiban kita sebagai ASN untuk Ya. mengunggah bukti-bukti kinerja kita di dalam aplikasi e-kinerja. Kalau boleh saya tahu Pak Ardi, kira-kira apa ya faktor penyebab dari permasalahan terkait e-kinerja ini yang Bapak Ardi hadapi hari ini? Kalau yang saya rasakan ya Bu Putri, mungkin saya kelupaan dulu ya, atau kurang kurang kesiapan mungkin dari diri kita sendiri, sehingga pada saat sekarang ini dituntut, kita agak keteteran jadinya, gitu loh, Bu Putri. Oh begitu. Memang begitu Pak Ardi karena kita perdana, jadi banyak hal yang perlu kita kumpulkan mungkin begitu ya Pak Ardi untuk mengunggahnya di e-kinerja. Kira-kira memang apa sih yang sudah Bapak Ardi lakukan terkait permasalahan yang Pak Ardi hadapi ini? Apakah sudah ada yang Bapak Ardi lakukan? Iya, saya sudah konsultasi dengan beberapa teman. Saya Iya. sudah tanya-tanya juga dengan rekan-rekan yang lain. Tapi Bu Putri, selama ini rekan-rekan itu juga bingung sama dengan kita, bingung juga. Nah, jadi saya belum menemukan gimana cara yang terbaik yang harus saya lakukan. Tapi saya ada satu orang yang bercerita kepada saya Mm-mm. bahwasanya bisa ini kita lakukan secara digital gitu loh. Apa yang misal seperti tanda-tanda tangan, tidak perlu kita scan, tidak perlu kita masukkan tanda tangan secara digital biar cepat gitu. Oh begitu. Jadi Bapak Ardi sudah mencoba melakukan uh, bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya, tapi memang masih ada kendala begitu ya Pak Ardi. Benar Bu Putri, seperti itu. Kira-kira apa solusinya yang bisa dilakukan Pak Ardi? Apakah Bapak Ardi sudah terpikirkan solusinya? Saya sudah berpikir ini solusi ini bahwa saya nanti akan mencoba beberapa hal yang bisa saya unduh dari internet, saya unduh aja. Begitu Bu Putri, Oh beberapa hal yang bisa saya adopsi aja dulu. Nah, begitu Bu Putri. iya benar sekali dalam kondisi darurat boleh lah ya Pak Ardi. Ya, ATM lah istilah Bu Putri, ATM saya Iya, akan lakukan ATM nanti. baik, bagus sekali Pak Ardi, luar biasa. Memang kita memang harus kreatif ya Pak Ardi. Ya. Jadi untuk solusi ini, apa langkah-langkah yang perlu segera dilakukan menurut Pak Ardi? Yang pertama, menurut saya Bu Putri ya, saya mesti Iya, mengumpulkan nih semua bukti dukung yang akan saya upload. Yang iya, kedua, rencana-rencana aksi yang belum terlaksana akan segera saya laksanakan. Yang ketiga, mungkin yang terlalu rumit, ya tadi saya memakai ATM, iya. ambil, tiru, dan modifikasi. Begitu mungkin Bu Putri yang bisa saya lakukan. Mudah-mudahan terselesaikan. Amin, amin. Mudah-mudahan terselesaikan, Pak. Saya sangat apresiasi sekali kepada Bapak Ardi. Luar biasa sekali Bapak sudah terfikirkan solusi-solusinya. Kira-kira nih, Bapak, karena memang kinerja ini harus segera dilakukan, kapan Bapak bisa melaksanakannya solusi yang sudah Bapak terfikirkan tadi, kapan bisa dilaksanakan? Saya akan melaksanakan, saya ingin 1 minggu ke depan kinerja ini selesai oleh saya. Mudah-mudahan bisa nanti terrealisasi apa yang saya rencanakan ini. Luar biasa sekali Pak Ardi. Yang penting kita tetap semangat ya Pak Ardi, jangan pantang, jangan menyerah.
karena hal yang pertama dari diri kita tentu adalah semangat agar pekerjaan kita cepat selesai. Ya, jadi yang terfikirkan oleh Pak Ardi tentu sudah ada solusi-solusinya dan perlu disegerakan untuk mengerjakannya. Begitu ya Pak Ardi? Benar Bu Putri. Dan sebenarnya saya memang membutuhkan seseorang yang bisa berbagi cerita, berbagi semangat gitu. Makanya saya menemui Bu Putri. Iya. Mudah-mudahan solusi yang Bapak utarakan tadi dapat menyelesaikan permasalahan dan dengan bercerita kepada saya menjadi pelapung atau pengurai masalah yang sedang dihadapi. Kira-kira Bapak Ardi ini setelah ditemukannya solusi ini, apa komitmen Pak Ardi terhadap penyelesaian masalah ini ke depannya Pak Ardi? Kalau ceritanya sudah seperti ini, saya tentu mempersiapkan diri dari awal Bu Putri. Dari awal tahun kita sudah siap, kita sudah tahu rencana yang akan kita laksanakan, kita sudah tahu bukti dokumen yang mau kita upload. Nah, tentu kita persiapkan dari awal supaya di akhir tahun seperti sekarang ini kita tidak keteteran lagi. Nah, begitu Bu Putri. Ya benar sekali Pak Ardi. Jadi ini menjadi pembelajaran juga buat kita ya Pak Ardi. Ya. Kira-kira Pak Ardi apa yang bisa saya bantu agar permasalahan Pak Ardi ini apa yang bisa saya lakukan untuk Pak Ardi selain bercerita ini agar permasalahan ini dapat terselesaikan dengan baik? Mungkin saya bisa berharap kepada Bu Putri bahwasanya lain waktu nanti ketika saya ada masalah yang lain dari ini, saya tetap bisa berkonsultasi dengan Bu Putri, saya tetap bisa berbagi cerita dengan Bu Putri, karena dari hari ini ketika saya selesai bercerita dengan Bu Putri, ada sedikit kebingungan saya yang berkurang gitu loh. Saya sudah bisa mendapatkan pandangan-pandangan ke depan, apa yang harus saya lakukan dalam jangka waktu cepat ini. Alhamdulillah, saya siap Pak Ardi. Kapan saja jika Pak Ardi memiliki permasalahan dan apabila saya bisa membantu, saya bersedia Pak Ardi. Nah, Pak Ardi setelah kita melewati pembicaraan hari ini, apa yang Bapak rasakan? Saya merasa saya merasa lega. Rupanya ketika kita berbagi dengan orang lain, permasalahan yang berat yang kita rasakan akan menjadi ringan. Kebingungan yang ada pada dalam diri kita bisa kita hilangkan dengan bercerita seperti ini. Saya sangat lega rasanya saat ini. Sudah menemukan solusi yang dari dalam diri saya sendiri. Luar biasa sekali ya Pak Ardi. Kira-kira masih ada Pak yang menjadi kebingungan di Bapak? Mungkin untuk saat ini saya akan mencoba dulu menyelesaikan dalam minggu ini dengan yang sudah saya temukan tadi. Mudah-mudahan bisa selesai dengan cepat dan kita Bu Putri bisa mengajak rekan-rekan lain juga ikut menyelesaikan nanti dengan cepat. Saya sangat yakin Bapak Ardi pasti bisa Pak. Yang penting tetap semangat ya Pak dan tetap jaga kesehatan. Insya Allah. Pak Ardi, jika memang tidak ada lagi yang perlu kita carikan solusinya, mungkin kita bisa memulainya dari sekarang untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi saat ini. Yang penting jika permasalahan itu, jika kita segera ambil tindakannya, insya Allah permasalahan tersebut akan terselesaikan. Tapi kalau kita pikirkan terus, justru permasalahan itu akan terasa semakin berat. Benar begitu ya Pak Ardi? Benar sekali Bu Putri. Saya sangat termotivasi rasanya dengan apa yang Bu Putri sampaikan kepada saya. Saya mengucapkan terima kasih nih kepada Bu Putri yang sudah memberikan saya motivasi, sudah memberikan saya semangat. Mudah-mudahan apa yang menjadi permasalahan bisa saya selesaikan dengan cepat. Alhamdulillah ya. Saya juga terima kasih kepada Pak Ardi karena Bapak Ardi sudah bersedia bercerita, berbagi cerita permasalahan kepada saya dan itu menjadi pembelajaran juga buat saya Bapak Ardi. Iya Bu Putri. Mungkin kita bisa kembali ke pekerjaan kita kembali jika sudah tidak ada pembicaraan. Saya minta maaf ya Pak Ardi jika pembicaraan kita ini ada hal yang tidak menyenangkan atau mengganggu atau yang tidak sesuai dengan Bapak Ardi inginkan, begitu Pak Ardi?
Sama-sama Bu Putri, saya juga mohon maaf kalau telah merepotkan Bu Putri nih, minta waktunya untuk mengobrol. Terima kasih Bu Putri, saya juga mau pamit dulu, saya mau kembali ke tempat ke pekerjaan saya. Terima kasih Bu Putri. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih? Nyampe kok ada misi refleksi lo, Pak? Ya, tapi waktunya ada lain 10 menit. Lebih atau kurang, Mbak atau Pak?